Halo teman-teman, lama sekali nggak bikin video teman-teman. Kenapa? Karena memang tetangga ada yang renovasi rumah ya, dan kebetulan di sebelah, tepat di sebelah rumah ya. Jadi ya you know lah teman-teman ya, suara gerinda, suara ketok-ketok palu, jadi ya akan sedikit mengganggu ya. Jadi di video ini aku sedang mencoba memperbaiki, atau lebih tepatnya merestorasi sebuah blower yang dimiliki oleh pamanku sendiri, yang kebetulan pamanku ini adalah tukang servis HP ya. Dan kemarin waktu ngebenerin HP yang kebetulan tak buat ngerekam ini, beliaunya nyuruh aku ngebawa ini. Nah, aku kan bingung ya, bawa buat apa gitu kan ya. Nah, sama beliaunya suruh benerin ternyata. Dan setelah tak tanya keluhannya apa, ternyata cuman mati ya, mati total gitulah intinya. Dan setelah tak bersihkan karena banyak debu gitu ya, terutama di bagian bodi luar banyak debu dan sarang-sarang laba-laba kayak gitu-gitulah. Nah, itu sangat banyak. Dan setelah aku bersihkan, lalu aku cek bagian-bagian mana yang kemungkinan rusak. Nah, setelah tak buka, dan ya kayak gini teman-teman ya dalemannya. Ini blower analog tipe ini, dan ini kalau menurut analisa tanganku aja ya, ini kayaknya KW teman-teman ya, kayaknya lo ya. Ya nggak tau lah ya teman-teman, karena build quality terutama pada gagang ya, entah gagangnya ini sudah pernah diganti atau belum. Gagangnya itu cukup meragukan kalau ini merek Quick, gitu aja sih gagangnya aja, gagang blowernya. Dan kebetulan sudah tak copot karena memang untuk blowernya, untuk gagang blowernya ini harus dilakukan penggantian teman-teman, elemen. Jadi elemennya itu sudah nggak karuan, ini seperti ini elemennya. Nah, kalau elemen seperti ini biasanya dia ngumpul seperti ini kan. Nah, ini yang hilang, dia putus teman-teman, putus dan amburadul pasti. Jadi ujung dari ini kawatnya ini, dia kan anggap saja berasal dari hitam ya, sorry nggak kelihatan, berasal dari kabel hitam ya kan, terus lunggit ya, melintir gitulah intinya. Terus baru masuk dia ke tengah sini. Nah, dia terbakar dan amburadul teman-teman, dan ini harus dilakukan penggantian. Nah, setelah tak chat sama beliaunya via WhatsApp ya, untuk menanyakan apakah toko langganan untuk beliaunya, pamanku ini, untuk beli spare part HP, apakah tokonya juga menjual spare part alat kerja seperti ini ya, apakah tokonya ada. Ternyata setelah dikontak sama beliaunya, nggak jual teman-teman. Jadi satu-satunya solusi agar si blower ini bisa dipakai kembali ya harus order online ya teman-teman. Nah, tadi sudah tak orderkan sesuai dengan jenis ininya ya, jenis elemennya, karena elemen blower itu ada banyak teman-teman. Jadi ada yang buat digital, ada buat yang analog. Nah, buat yang digital dan analog ini pasti berbeda ya teman-teman. Jangankan antara digital dengan analog, analognya sendiri aja itu beda-beda teman-teman. Jadi ada yang 4 kabel, ada yang 2 kabel. Nah, ini yang 2 kabel ya teman-teman. Nah, ini colokannya juga sama beliaunya minta suruh ganti ya, tak ganti aja teman-teman ya, karena colokan bawaannya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, mana ada teman-teman ya colokan seperti ini di negara kita gitu ya. Nah, ini biasanya Amerika ya teman-teman, biasanya Amerika ya, entahlah teman-teman ya. Pokoknya colokan di negara kita itu nggak seperti ini. Colokan di negara kita adalah colokan Eropa seperti ini ya, Euro ya, kayak ginilah ya. Jadi ini inputnya kanan kiri atau left dan neutral.
sama groundnya di sebelah sini. Begitupun dengan stop kontak pasti ya seperti ini yang pasti. Ini sudah tak ganti dan ini aku mau mengganti suatu komponen pada modulnya teman-teman. Jadi ini modulnya tak copot. Intinya ini servisan ini adalah merestorasi barang yang sudah rusak, dicoba untuk dihidupkan kembali. Oke, modulnya seperti ini. Copot semua kabel dan terlepas. Nah, seperti ini modulnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa memperbaiki ini modulnya ini, ya teman-teman bisa beli modul satu set seperti ini juga ada kok teman-teman ya. Tapi untuk untuk cara kerja dari ini itu sebenarnya sih teman-teman ya, cuman dimmer, 2 dimmer aja ya, 2 rangkaian dimmer gitu aja ya. Ini untuk blowernya, untuk elemen pemanasnya, yang sebelah sini untuk anginnya atau untuk kompresornya ini ya. Ini cuma dimmer aja teman-teman. Jimmy ada relaynya ini kalau nggak salah juga untuk otomatisnya ya teman-teman. Cuman ini mungkin ya otomatisnya ini kalau nggak dipakai atau mungkin untuk otomatis ini misalnya kalau potensinya ditutup dia akan mati mungkin loh ya teman-teman. Karena kalau fitur otomatisnya ini kalau misalnya kayak seperti blower yang kemarin tak review itu kan kalau kita taruh dia mati kan, dia kan mati ya, secara teknisnya dia memang mati, cuman ya secara bukan secara pastinya ya, bukan secara teknis ya, tapi secara kinerja dia diturunkan ya, kayak panasnya diturunkan, kipasnya dimatikan ya, kayak gitu. Cuman sebenarnya dia masih hidup teman-teman. Masih ada tegangan yang masuk, cuman memang sangat rendah gitu loh intinya. Jadi lebih hemat listrik ya teman-teman. Kalau ini ya kalau kita taruh mungkin ya kita harus tutup ininya, tutup potensionya gitu ya sih mungkin. Nah tadi kan ini ya teman-teman, aku bilang kan ada komponen yang perlu diganti, yaitu ini resistor ini, kelihatan ya. Nah itu resistor 62 kilo ya, biru, merah, oranye. Nah ini dia kakinya berkarat teman-teman. Dan untuk diak ini 1 2 3 ini kayaknya masih baik-baik saja teman-teman. Karena untuk komponen diak ini memang jarang sekali terjadi kerusakan teman-teman. Di mesin apapun loh ya, itu memang jarang sekali rusak. Yang sering rusak itu malah triaknya ini teman-teman ya. Ini nomornya ini BTA16 sama ini BT134 ya. Ya intinya 2 rangkaian dimmer lah teman-teman ya. Cuman ini ada kayak otomatisnya mungkin karena ada relay ya. Relaynya ini nanti juga tak cek apakah dia normal atau enggak. Ya seperti itulah teman-teman ya. Dan misalnya gini, misalnya teman-teman ini hobi elektro atau mungkin mau buka usaha tentang servis elektro, misalnya servis HP ya, kayak pamanku ini ya. Ini pasti teman-teman mikirnya itu kan teman-teman pasti butuh blower ya, butuh rework station, butuh blower, butuh solder uap kan. Kalau mencopot-copot komponen SMD pasti seperti itu ya. Mencopot ataupun memasang komponen SMD ya pasti membutuhkan yang namanya blower atau solder uap kan. Nah, itu kan pasti teman-teman mikirnya gini, enakan beli jadi atau enakan DIY atau bikin sendiri secara rakitan ya intinya teman-teman. Nah, itu pasti teman-teman punya pernah punya pertanyaan seperti itu kan. Nah jadi kalau menurutku teman-teman ya,
Kalau misalnya kita butuh yang sederhana aja, misalnya seperti blower analog ini yang simple aja ya, PCB-nya cuman ini, komponennya cuman kayak gini aja ya, komponen yang digunakan juga seperti ini aja dalemannya ya. Ini menurutku lebih bagusnya sih kita bikin sendiri ya teman-teman, menurutku loh ya. Tapi kalau kita cari yang bisa on off ya, bisa otomatis gitu ya, ada otomatisnya lah intinya, lebih bagusnya sih ya kita beli jadi aja teman-teman, karena akan untuk biaya perakitan akan ya nggak jauh beda lah teman-teman ya. Jadi menurutku lebih bagus beli jadi kalau memang teman-teman mau ingin atau membutuhkan fitur-fitur yang otomatis. Tapi kalau analog terus istilahnya cuman simple aja ya kita bisa bikin sendiri sih. Untuk aksesoris yang diperlukan ya juga mudah sekali dicari ya teman-teman. Seperti dimmernya pakai 2000 watt aja cukup. Terus misalnya kalau kita ngerakit itu kan kita butuh power supply. Nah, power supply-nya ini kita gunakan untuk mensuplai kipasnya ya, kipas blowernya itu, atau mungkin pakai secondan seperti ini ya. Ini kan langsung 220 teman-teman ya. Jadi motornya ini kalau nggak salah motor solenoid, jadi dia goyang-goyang gini kayak motornya Clipper itu loh. Nah, dia kan goyang-goyang gitu ya. Nah, jadi dia ini cuman goyang-goyang gini, jadi tidak berputar ya. Dan ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Dan gagangnya juga mudah dicari, silakan teman-teman cari aja gagang blower analog gitu loh ya. Biasanya kabelnya ada 3 seperti ini ya. Ini kan kabelnya kan 3 ya, seperti ini intinya. 2 tegangan input, 1 ground. Ini groundnya bisa dipakai atau enggak masalah, itu terserah teman-teman ya. Dan harganya kalau nggak salah cuman 25.000, ngawur aja, ya entahlah teman-teman ya, teman-teman cek aja di marketplace yang teman-teman gunakan ya. Harganya cukup murah kok ya. Nanti bodinya tinggal teman-teman carikan bekas mungkin kayak ini loh, kayak ini nggak kelihatan ya, kayak ini loh. Nah itu power supply ya, box power supply seperti itu. Nah itu juga bisa teman-teman. Nah itu chargeran aki teman-teman ya, yang punya sendiri cuman kondisinya rusak. Nah, tinggal ngerakit aja sebenarnya, tinggal masang aja si sterek aki ya, sterek atau chargeran aki gitu ya. Itu tinggal ngerakit aja sebenarnya. Nah, kemarin tuh trafonya kebakar, terus sekarang sudah tak belikan trafo baru. Nah, tinggal dirakit aja. Oke, kita kembali lagi ke dimmer ya, ke blower ya. Jadi ini intinya cuman ganti ini aja dulu ya, ini. Nah kakinya berkarat ya teman-teman, dan dia sudah copot teman-teman tuh seperti ini. Ini kita ganti dengan value yang sama ya, tanpa merubah yang lain, karena kalau tak lihat si triaknya ini secara fisik bagus. Nanti kita lanjutkan ke pengetesan secara teknisnya ya teman-teman. Nah, ini LED-nya kayaknya masih baik-baik saja, masih bisa hidup. Cuman yang aku ragukan itu kondisi solderan pada ininya ya, pada PCB-nya ini, apakah dia masih bagus atau enggak ya. Itu tadi yang perlu kita cari tahu ya. Dan untuk jalur PCB-nya ini ada yang sedikit terkelupas, lapisan luarnya mungkin ya, ini bukan jalurnya tapi lapisan hijaunya ini ya, yang ada di bagian untuk dimmer elemennya, yang ini yang BTA16 nih jalurnya. Nah, dia terkelupas secara kulitnya ini mungkin, jadi nggak masalah ya. Nah, jadi selagi aku menunggu orderan elemen itu datang, aku akan memperbaiki beberapa hal yang bisa aku lakukan ya untuk servisan dari pamanku ini ya. Ini resistornya baik-baik saja teman-teman. Ini nilainya 6. Oh ini kok gosong ya teman-teman. Ini
nilainya dia 6,8 kilo 3 watt. Cuman ini kok kayak gosong gitu ya. Ini dia jalur dari sini. Ini jalur kemana ya ini? Kabel ini. Oh, ke skakel dia. Ke skakel ini. Skakel ini. Terus dia masuk. Skakelnya ini kemana sih? Oh, dia cuman kok power aja teman-teman. Dia power terus ke saklar ini, dan saklarnya ini mengarah ke kok skakel. Resistornya ini mengarah ke ini, ke relay. Terus ini ke mana ini? Ke transistor ini. Oh, ini juga teriak juga ini teman-teman. Iya, itu BT 169 ini teriak juga. Ini teriak-teriak seperti ini agak sulit teman-teman dicari di daerahku, jadi ya ending-endingnya ya order online nantinya. Nah, ini dia kayaknya juga gosong ini teman-teman, karena warna yang tercantum pada bodinya ini tidak sesuai dengan value yang harusnya terpasang. Ini 6,8 kilo. Ini malah seperti 10 ohm ya. Jadi ini kayaknya harus ganti. Cuma nanti kita cek dulu teman-teman, apakah dia cuman berubah warna aja. Tapi harusnya sih ya otomatis ganti ya teman-teman, karena dia berubah warna. Tapi yang penting teman-teman, kita cek aja dulu hambatannya apakah masih sesuai. Kalau udah bereset atau melar ya, atau istilahnya turun, kita harus ganti teman-teman. Kita ganti yang 5 watt mungkin. Ya ini cuman 2 watt sih teman-teman, tidak sesuai sih. 6,8 kilo 3 watt ini cuman berapa ohm lah ya. Ini 3 watt. Ya, kita harus cek teman-teman, sedikit demi sedikit ya. Untuk resistor dan komponen lainnya tidak aku curigai ya. Yes, intinya kayak gitulah teman-teman ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan soal bloweran, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Dan untuk video pengetesannya nanti akan aku upload via short ya teman-teman, mungkin 2 video. Jadi pengetesan modulnya tanpa gagang blower, sama ketika sudah ada blower, ketika sudah tak ganti elemen elemen blowernya ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini, dan ketemu lagi di lain video.